Pada rakaat yang pertama, Rasulullah biasanya membaca surah Qaf, atau kalau tidak mampu membaca surah Qaf, maka Rasulullah akan membaca surah Al-A'la. Adapun pada rakaat yang kedua, yaitu ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Eko Asmanto, yang insya Allah dalam tema kita saat ini kita akan membahas, mengkaji, mendiskusikan tentang bagaimana pelaksanaan tata cara sholat Idul Fitri. Mengingat di hari-hari saat ini terjadi perdebatan, terjadi pro dan kontra tentang bagaimana sholat Id di tengah-tengah adanya musibah, adanya ujian terhadap wabah corona. Sebelum kita memasuki tentang tata cara pelaksanaan sholat Id, maka ada beberapa hal yang harus kita utamakan. Salah satunya adalah apa yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama, yang biasa kita sering kenal dalam diskusi dan kajian kita, yaitu adalah bab yang berhubungan dengan babut taharah. Dalam babut taharah yang berhubungan dengan kebersihan, kesucian dari apa yang sebenarnya menjadikan sahnya ibadah sholat yang akan kita lakukan. Yang pertama tentunya kita harus bertaharah dengan berwudu. Tidak cukup mungkin berwudu, maka sahabat muslim bisa melakukannya dengan mandi atau yang kita kenal dengan al-ghuslu awil ightisal. Nah, mandi ini tentunya menjadi sebuah hal yang penting. Karena dengan mandi dia bisa membersihkan seluruh anggota tubuhnya dengan sempurna. Yang biasa banyak dilakukan atau kita kenal dengan istilah mandi besar. Secara tidak langsung, taharatul badan atau kebersihan kesucian badan kita sebelum kita melaksanakan sholat Id jauh lebih sempurna. Tentu lebih segar, lebih enak dirasa, lebih bersih, lebih tenang. Inilah yang tentunya menjadi ketenangan, tumakninah dalam pelaksanaan sholat Id itu sendiri. Yang kedua, yang dapat kita lakukan itu adalah melihat dan memperhatikan tentang pakaian yang kita gunakan. Tentunya dalam ibadah sholat, ada pakaian yang lebih utama untuk kita lakukan. Baik pakaian yang berwarna putih, atau pakaian apapunlah, selama pakaian tersebut bersih dan suci. Sahabat muslim dapat melihat ketika pelaksanaan sholat Id, tentunya pakaian yang digunakan adalah menjadi pakaian yang lebih dipilih. Dipilih bukan karena kebaikan dari fisik pakaian tersebut, tetapi ada sisi yang lebih diutamakan, yaitu bagaimana kesucian, kebersihan dari pakaian yang digunakan. Disinilah terkadang kita melihat pakaian yang banyak digunakan adalah pakaian yang tentunya lebih afdalnya untuk menggunakan pakaian yang berwarna putih. Tapi sekiranya tidak ada pakaian yang berwarna putih, tidak memungkinkan untuk menggunakan yang berwarna putih, maka cukuplah pakaian yang sekiranya itu pantas, karena kita akan menghadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebelum melaksanakan sholat Id, kita disunahkan untuk mencicipi makanan. Kata-kata mencicipi makanan ini bukan lalu artinya kita lalu makan yang banyak, makan yang enak, sehingga durasi waktu makan ini berlebihan, makan ini cukup berat, semisal kita makan ikan, makan kepiting, ini cukup berat. Maka mencicipi makanan di sini menjadi sunnah, karena sebelum pelaksanaan sholat Id ini diharapkan fisik kita kuat. Tubuh ini menjadi sehat, ya. Kekuatan dari apa yang akan kita lakukan ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat,
jauh lebih tenang. Karena ibadah ini dilakukan di waktu pagi hari, disunnahkanlah untuk mencicipi makanan sekedar untuk menahan agar tubuh ini ketika melaksanakan ibadah lebih tenang. Berbeda tentunya dengan ketika sholat Idul Adha. Mengapa disebut dengan Idul Adha? Ada kata-kata al-udhiyah, adha, waktu duha. Sehingga pelaksanaan udhiyah ini tentunya jauh lebih diutamakan karena ada penyembelihan setelah itu. Ada kegiatan setelah itu. Ada pestalah yang akan dilakukan karena umat Islam menyembelih hewan yang disembelih. Sehingga dalam pelaksanaan sholat sebelum sholat Idul Adha lebih diawalkan dalam pelaksanaan waktu, sehingga diharapkan ketika waktu duha ini dapat dengan segera dilangsungkan penyembelihan hewan, sehingga makan pun akan dapat dilangsungkan dan disegerakan setelah pelaksanaan sholat Id itu sendiri. Nah, kira-kira 3 sunnah ini yang dapat dilakukan. Baik yang pertama dengan mandi, yang kedua dengan cara menjaga kebersihan pakaian yang akan digunakan ketika sholat Id, dan yang ketiga yaitu dengan mensunahkan untuk mencicipi makanan yang dapat menjadi kekuatan tubuh untuk kita. Berikutnya sahabat muslim dan muslimah dimanapun berada, ada poin yang lebih penting, yaitu tentang tutorial, tentang tata cara, bagaimana seharusnya kita melaksanakan sholat Id. Dalam kondisi kita saat ini, dalam teman-teman sahabat yang tinggal di zona merah atau merah pekat, tentunya kesulitan dia untuk melaksanakan sholat Id. Karena beberapa komunitas, beberapa masyarakat tidak melaksanakan sholat Id itu di masjid maupun di rumah, maupun di masjid. Maka dia dapat melaksanakan sholat Id ini di rumah. Tapi teman-teman yang dalam posisi berada pada zona hijau, di sekitar kampungnya, warganya aman, tidak ada masalah, maka dia dapat melaksanakan sholat Id di masjid maupun melaksanakan sholat Id itu di lapangan yang ada di sekitar mereka. Nah, bagaimana seharusnya pelaksanaan ini dilakukan? Kami akan mengambil dari sisi waktu. Waktu pelaksanaan di mana sholat Id itu akan diberlangsungkan. Beberapa sahabat meriwayatkan tentang bagaimana kisah yang dikisahkan kepada Rasulullah. Karena ketika Rasulullah SAW akan melaksanakan sholat Id, dan saat itu Rasulullah sedang bersama kami, kana yusalli bina. Artinya, sahabat-sahabat menceritakan bahwasanya Rasulullah saat itu sedang melaksanakan sholat Id bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, itu dalam kondisi apa? Wasyamsu ala qadri. Jadi matahari itu diperkirakan itu dalam keadaan ramhain, yaitu 2 tombak. Artinya apa di sini? Matahari terbit ini diperkirakan kira-kira dalam ukuran 2 tombak. Sampai bayangan ini pelan-pelan dia akan menghilang. Nah, kondisi ini tentunya berbeda kalau kita melihat terbitnya matahari di waktu fajar. Kemudian kita melihat kira-kira durasi waktu itu berkisar antara 1,5 jam atau 2 jam. Kalau subuh dilakukan kira-kira jam 4:15, 4:20 atau 4:30, maka kira-kira sholat Id ini dapat diberlangsungkan sekitar antara jam 6 sampai jam 6:30. Mengapa demikian? Karena ada sisi-sisi kemaslahatan dari rujukan hadis tersebut. Jadi tidak dengan serta-merta melakukannya tanpa ukuran waktu, tetapi ada ukuran waktu yang kira-kira pelaksanaan ini dilakukan sekiranya kalau diukur dengan tombak, maka bayangan-bayangan yang ada pada tombak itu kira-kira 2 tombak lah. Nah, ini kita perlu berpikir untuk melihat kemaslahatan yang harus dilakukan ketika akan melaksanakan sholat Id. Berbeda tentunya seperti yang kita sampaikan, seperti sholat Idul Adha. Dia lebih disegerakan, lebih diawalkan karena ada ibadah berikutnya, yaitu ibadah penyembelihan. Tapi ibadah sholat Id setelah khususnya Idul Fitri, maka karena tidak ada kegiatan, maka kegiatan berikutnya dapat dilakukan
dengan mentakhirkan daripada sholat Idul Fitri itu sendiri. Yang kedua, dalam tata pelaksanaan ini ada beberapa hal teknis yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita pertimbangkan. Saat ini kita berada pada dunia digitalisasi. Tidak perlu lagi mengukur dengan tombak. Sudah ada ukuran waktu. Kita dapat melihat bagaimana seharusnya kita melaksanakannya. Pukul berapa kita dapat menyelenggarakannya. Tentunya waktu ini karena sudah ada digitalisasi, maka tidak perlu lagi kita mengukur dengan tombak. Ini tentunya mempersulit, mempersusah. Nah, ada hal yang mudah yang dapat dilakukan, mengapa kita harus memilih untuk mengukurkan sesuatu itu pada hal yang sulit untuk kita kerjakan. Nah, dalam teknis yang dapat dikerjakan ketika kita akan melaksanakan salat Idul Fitri ini, tentunya dalam kondisi saat ini, ketika kita tidak dapat melakukan karena kita berada di zona merah. Sahabat Rasulullah SAW pernah menceritakan dalam sebuah hadis yang dikutip dalam beberapa riwayat dari hadis Abu Hurairah, termasuk dalam hadis Anas bin Malik juga. Di situ menyebutkan bahwasannya apabila telah berlalu daripada waktu Id itu sendiri, idza fatahul Id. Jadi kata-kata fata yafut ini berlalu, tertinggal. Nah, kata-kata berlalu ini tentunya disebabkan banyak hal. Mungkin disebabkan harus menunggu karena turunnya hujan, mungkin disebabkan karena ada sesuatu yang memberatkan, entah itu apa kita tidak tahu. Tapi yang pernah diceritakan, misal hujan, maka ketika sholat ini akan dilakukan di lapangan, maka ketika turun hujan, maka dapat dilakukan di masjid. Tidak memungkinkan melakukan di masjid, dapat dilakukan di rumah. Mengapa tidak memungkinkan untuk dilakukan di lapangan, lalu sahabat Rasulullah memerintahkan untuk melakukannya di masjid? Karena saat itu dikhawatirkan, ketika ada yang melaksanakan sholat di lapangan, ketika turun hujan, dikhawatirkan kesehatan ini semakin berkurang. Ada mudarat yang lebih parah. Fisik kita dapat terjangkit penyakit. Kita tidak kuat karena ini hujan, mungkin suhunya terlalu dingin. Maka dialihkanlah ke masjid. Nah, apalagi dalam kondisi kita hari ini. Di tengah-tengah wabah virus corona, kita sulit untuk melakukan itu di masjid. Karena kita berada pada zona yang merah. Tidak memungkinkan kita melakukan di lapangan. Karena kita akan bersentuhan dengan banyak orang. Kita akan terjangkit rasa ketakutan, kekhawatiran ini terjadi. Maka dapat dilakukan dengan di rumah. Maka idza fatahul Id tsumma yusalli rak'atain. Jadi dapat dilakukan apabila dalam posisi waktu ini telah berlalu, maka kemudian Rasulullah pernah memerintahkan untuk melaksanakan salat Id tersebut 2 rakaat di rumah. Wa kadzalika an-nisa. Demikian juga para wanita. Wanita mungkin ada rasa takut, ada rasa bimbang. Ketika dia berangkat ke masjid, ketika dia berangkat ke lapangan, dikhawatirkan keadaan rumah ini berbahaya. Maka dapat itu dilakukan fil buyut wa fil qura. Dapat dilakukan di rumah-rumah atau di tempat-tempat mereka. Sahabat muslim sekalian dimanapun berada, meskipun kondisi keadaan daripada hadis tersebut adalah hadis yang mu'allaq. Hadis ini tentunya tidak dapat digunakan karena ada kondisi beberapa riwayat yang lemah di situ. Tetapi Anas bin Malik, ya, dalam beberapa riwayat yang lainnya juga seperti dikutip dalam Imam Bukhari, telah menarasikan hadis ini kepada hadis yang lainnya. Sehingga kekuatan hadis ini dapat digunakan. Disinilah yang akhirnya mempertimbangkan kemaslahatan. Karena ada virus corona, ada wabah penyakit yang nantinya dapat membahayakan dalam kehidupan kita. Nah, bagi sahabat muslim dan muslimah sekalian yang tidak dapat melakukan sholat Id ini di lapangan maupun di masjid, silahkan lakukan itu di rumah sebagaimana tata cara yang nanti akan sebentar lagi kita sampaikan. Terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan dilakukan di rumah maupun di lapangan. Yang pertama, namanya ibadah. Tentunya kita, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ada hal yang harus kita perhatikan karena kekhusyuan, keafsahan, kesempurnaan daripada ibadah yang kita lakukan bergantung kepada taharah. Maka 3 poin sebelumnya tadi jangan dilupakan. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama,
Karena ibadah salat id ini ada beberapa takbir yang akan nanti kita lakukan. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama kita lakukan, yaitu dengan mengangkat kedua tangan, boleh pada posisi hadwal mankibain, ya, di antara kedua pundak atau di antara kedua daun telinga. Nah, dalam posisi ketika kita takbir pertama ini, maka takbir ini yang dikenal dengan takbiratul ihram. Ihram itu dari kata-kata ahrama yuhrimu ihram. Dari kata-kata harama yahrumu. Ada sesuatu yang diharamkan. Ada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Maka ketika dalam ibadah salat takbir ini dimulai dengan mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Allah lah zat yang maha besar. Maka tidak ada lagi yang besar. Tidak ada lagi yang maha saat itu. Mau dia pekerjaan, mau dia profesi, mau dia keadaan kita, penyakit kita, wabah yang saat ini, corona tidak penting, jabatan tidak penting, uang tidak penting, profesi tidak menjadi penting. Yang penting kita memulai untuk mengangkat tangan kita. Lalu kita serahkan kepada Allah. Disinilah makna ibadah yang sebenarnya luar biasa. Sahabat muslim, maknai ini benar-benar dalam kehidupan kita. Karena ketika kita bertakbir, tidak diperbolehkan kita untuk memikirkan apapun. Ada kata-kata ahrama yuhrimu, ihram. Berarti ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Ada sesuatu yang haram untuk dibawa dalam ibadah ini. Disitulah dia disebut dengan takbiratul ihram. Yang kedua, karena dalam rakaat yang pertama, kita akan mengangkat 7 takbir. Dan pada rakaat yang kedua, kita akan mengangkat 5 takbir. Nah, setelah takbiratul ihram, lalu kita mengangkat Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Sampai bilangan yang ke-7. Nah, terjadi beberapa perdebatan di kalangan ulama fikih, seperti Imam Syafi'i menambahkan di sela-sela takbir tersebut untuk mengungkapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Demikianlah pandangan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i memberikan pandangannya berdasarkan kalimat-kalimat ini adalah bagian dari kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat yang diungkapkan seperti subhanallah, walhamdulillah. Kata-kata hamdan lillah berarti kita bertahmid. Subhanallah berarti kita bertasbih. Ya, sehingga ungkapan itu dimasukkan ke dalam di antara takbir yang ke-7 itu tadi. Atau 7 takbir itu tadi. Namun ketika kita tidak membaca apa-apa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentunya riwayat yang demikian tentunya lebih kuat. Karena pandangan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i belum terdapat pada pandangan-pandangan yang disampaikan oleh sahabat yang lainnya. Disinilah sebenarnya ungkapan takbir tersebut menjadi lebih penting dibandingkan ungkapan bacaan yang kita baca di dalamnya. Karena kata-kata takbir ini sudah mewakili kalau kita meninggalkan segala sesuatu dan menghadap untuk mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan lupa sahabat muslim, takbir yang pertama takbiratul ihram, lalu kita takbir yang berikutnya yang dikenal dengan takbiratul zawaid. Jadi takbir-takbir tambahan, karena tambahan-tambahan ini adalah seperti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika menuntun kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Al-Aidain, Idul Fitri maupun Idul Adha. Setelah takbiratul zawaid ini kita lakukan, lalu kita membaca doa iftitah. Ya, doa iftitah seperti yang kita lakukan. Doa istiftah sebelum kita membaca Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Dan setelah kita mengangkat tangan kita bertakbir. Mau membaca yang panjang, mau yang pendek, terserah. Yang biasa kita lakukan, itulah yang kita kerjakan. Setelah itu, setelah doa iftitah kita baca, bacalah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kemudian memasuki bacaan berikutnya seperti kita salat ibadah salat 5 waktu, yaitu membaca Al-Fatihah, lalu kita membaca ayat-ayat pendek. Tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Pada rakaat yang pertama, Rasulullah biasanya membaca surah Qaf, atau kalau tidak mampu membaca surah Qaf,
maka Rasulullah akan membaca surah Al-A'la. Adapun pada rakaat yang kedua, yaitu ketika dilakukan takbir yang kelima, 5 takbir, takbiratus zawaid, 5 takbir tersebut, maka Rasulullah itu dalam keadaan membaca surah Al-Qamar, atau ketika tidak mampu membaca surah Al-Qamar, maka Rasulullah pun membaca surah Al-Ghasyiyah. Kebanyakan biasa kita mendengar imam-imam kita membaca pada rakaat yang pertama, pada 7 takbir setelah itu dilakukan, maka membaca Al-Fatihah, lalu surah Al-A'la, lalu rakaat yang kedua dengan 5 takbir, lalu membaca surah Al-Ghasyiyah. Kalau memang mampu untuk membaca yang lainnya, keadaannya memungkinkan, jamaah tidak merasa berat untuk ketika membaca ayat-ayat yang panjang, silahkan. Para hufaz, orang-orang yang subhanallah dalam hal ini dimuliakan oleh Allah dengan hafalan Quran yang luar biasa, silahkan itu untuk dilakukan ketika keadaan dan situasinya memang memungkinkan. Nah, sahabat muslim, jadi setelah rakaat pertama pada 7 takbir, rakaat kedua dengan 5 takbir, lalu kemudian salam sebagaimana biasanya. Untuk sahabat muslim yang tidak dapat melakukan sholat id ini di masjid ataupun di lapangan, maka kemudian dapat melakukan ini di rumah, karena ini hukumnya sunnah yang dianjurkan, sunnah muakkad. Nah, bagaimana dengan khutbahnya? Ya, kalau di masjid dilanggar, mungkin sering biasa kita lakukan, dan itu selalu ada khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Tetapi ketika kita di rumah, yang mampu dan bisa melakukan untuk berkhutbah, silahkanlah berkhutbah. Khutbah itu dengan cara, ya pertama dengan hamdanillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kasihlah satu ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan memotivasi kehidupan kita, membangkitkan semangat untuk ibadah dalam kehidupan kita. Itu alangkah lebih baiknya kalau memang itu dapat dilakukan. Sederhana, tidak perlu panjang, tetapi menyentuh. Sederhana, tidak perlu yang berat-berat, tetapi ini dapat menggugah semangat keluarga kita di tengah-tengah pandemi corona, pandemi COVID yang saat ini cukup memberatkan dalam seluruh kehidupan keluarga kita. Ambil hikmah, apa yang terbaik yang dapat dilakukan. Berintrospeksilah dengan segala bentuk apapun yang telah terjadi. Bermuhasabah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di tengah-tengah ibadah puasa Ramadan yang telah dijalani. Alangkah lebih baiknya motivasi itu diberikan saat khutbah Idul Fitri di rumah. Setelah itu, kemudian tutup dengan barakallah, lalu kemudian bertahmid dan bersalat kepada Rasulullah, tutuplah dengan doa. Tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab, doakanlah itu dengan bahasa Indonesia. Sampaikan permohonan kita, permohonan keluarga kita, permohonan umat Islam. Apa yang terjadi dan kita saat ini alami, dan itu menjadi keluhan besar kita. Doakan itu kepada Allah. Setelah itu cukup sampai selesai di sini. Nah, sahabat muslim dimanapun berada, mungkin ada yang poin tertinggal tadi ya. Apakah perlu sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini menggunakan adzan dan iqamah? Sebagaimana yang biasa kita lakukan dari tahun ke tahun. Kalau kita melakukannya di langgar, di masjid ataupun di lapangan, kita tidak pernah mendengar ada adzan maupun ada iqamah. Maka ketika itu dilakukan di rumah, maka tidak perlu adzan dan tidak perlu ada iqamah. Cukup sang imam menyeru dengan kalimatnya untuk mengajak bagaimana kita melaksanakan sholat. Ayo kita sholat bersama-sama, itu sudah cukup. Atau kalau ingin dengan menggunakan bahasa Arab, kita dapat mengungkapkan dengan kalimat sallu jama'atan, atau kita dapat melakukan, ya seperti itulah yang dapat kita sampaikan. Sahabat muslim dimanapun berada, tidak ada alasan kita tidak melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, tidak ada alasan kita tidak melaksanakannya di masjid atau di lapangan, tapi yang mampu mengerjakannya, kerjakanlah. Tapi ingat, ini hukumnya sunnah. Baik untuk kita kerjakan, ada tambahan kebaikan untuk kita berpikir dari apa yang telah kita lakukan, dari ibadah yang telah kita kerjakan, untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur? Apa esensi kita bersyukur? Bagaimana kita memaknai di tengah-tengah Idul Fitri, di tengah kita kembali berbuka, di tengah-tengah kemenangan ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Tentunya kita harus berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Saksikan
dalam video kita, dalam tayangan kita berikutnya. Insya Allah esok kita akan kaji bagaimana esensi kita bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah. Di tengah-tengah hari kemenangan, di tengah-tengah kemuliaan yang terjadi dalam hidup kita, ketika Allah memuliakan bulan Ramadan, sebagaimana kemudian Ramadan berlalu, dan ini menjadi tolak ukur kebaikan dalam hidup kita, 11 bulan ke berikutnya, sampai Ramadan ini datang. Tapi jangan lupa, ini menjadi evaluasi kita 11 bulan ke belakang. Jadi 11 bulan ke belakang dan penentu 11 bulan ke depan. Nah, saksikan bagaimana kita bersyukur kepada Allah, bagaimana makna ketika kita harus bersyukur di tengah-tengah kemuliaan bulan yang dimuliakan oleh Allah, ketika bulan tersebut dilepas lalu kemudian kita memasuki Idul Fitri. Mudah-mudahan kita akan sampaikan itu esok hari. Jangan lupa saksikan, dan semoga ini memberi keberkahan dan memberi manfaat untuk kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.